market yang apa namanya juga cari untung gitu loh. Apakah boleh? Gitu ya. Tergantung tadi tujuan bisnisnya mau ngapain gitu ya. Nah, koordinasinya pada kepentingan umum. Oke, saya lanjut ya. Ya, dimaafkan Mas Supianto. Ya, saya lanjut. Tetap semangat ya. Ini masih sore lah. Oke. Sekarang lingkungan bisnis. Ya, lingkungan bisnis. Perusahaan sebagai sebuah sistem. Nah, ya kita sekarang bicara eh, entitas ya. Tahu entitas? Eh, terbaca enggak tulisan saya ini? Halo? Terbaca ya? Oke. Oke. Nah, eh saya tarik kemarin nih. Ya. Oke. Nah, entitas ya. Sering orang nyebutnya entitas perusahaan atau sering nyebutnya badan atau organisasi ya. Bukan objek, bukan. Ya. Badan, organisasi, lembaga ya. Itu sama gitu ya. Nah, sebagai sebuah sistem ya. Artinya kalau kita bicara ini ya, ini saya merahin nih. Saya kasih ini nih ya. Merah tuh ya, yang merah sistem. Nah, itu artinya berkesinambungan gitu ya. Artinya ada kontinuitas, kelanjutan, ya, keberlangsungan sebagai unit yang terdiri dari subsistem. Artinya di dalam sistem itu ada subsistem lagi, ya, ada ekonomi, kegiatan perusahaan lingkungan, ada kegiatan uh, apa namanya pencarian dana, pencarian target pasar gitu ya. Kemudian SDM, nah itu subsistem ya, di dalam sebuah perusahaan. Nah, lingkungan bisnis ya, memiliki ketergantungan yang kuat dengan ya, apa namanya kondisi gitu ya. Yang ini sekarang lingkungan bisnis. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Lingkungan bisnis memiliki ketergantungan yang kuat dengan kondisi ekonomi. Ya, artinya gini, kalau ya kalau kita mau menjual ya, kan tadi ya rumah makan Padang misalkan, rumah makan Padang yang satu porsinya itu 30.000 misalkan. Nah, ada beberapa orang yang sanggup bayar ya, tapi kebanyakan yang tidak gitu ya. Nah, ketika Anda jual satu porsi 30.000 ya, atau 100 NT lah kalau di sini. Nah, kemudian kita menjual pada kondisi masyarakat yang ekonominya gitu ya, itu makannya per hari misalkan hanya 20.000 satu kali makan. Nah, maka target kita tidak akan tercapai gitu loh kalau jualnya seperti itu. Jadi ketika kita mau jual yang 30.000 atau 100 NT satu porsinya, maka jualnya gitu ya di tempat-tempat yang orang kondisi ekonominya sudah baik. Oke, ya. Kemudian industri dan kepentingan masyarakat. Nah, maksudnya apa gitu? Juallah atau berbisnislah dengan yang memang orang sangat butuh gitu ya. Ya, bisnis tadi kan yang paling gampang kita lihat itu adalah bisnis apa? Makanan gitu ya. Kita lihat kalau kalau karena orang sembako lah. Orang butuh semua gitu loh. Ya, orang butuh semua itu. Ya. Kemudian kalau sekarang ini handphone ya. Handphone sekarang ini bukan lagi
asal bisa connect atau asal bisa nyambung, tapi handphone dengan banyak fitur ya, smartphone gitu dikenalnya ya. Jadi perkembangannya sudah berubah gitu. Kemudian keputusan bisnis banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Tadi faktor sosial. Sosial ini identik dengan strata gitu ya. Dengan apa namanya? Kayak tingkat sosial itu community-nya gitu ya, community. Ya. Budaya identik dengan kebiasaan gitu ya. Nah, bisakah kita melakukan bisnis dengan budaya yang berbeda? Ya. Misalkan tadi budaya orang Taiwan itu makannya dengan sumpit, ya, biasaan ya, budaya itu kan budidaya gitu. Kebiasaan orang Taiwan kita terapkan di Indonesia, kita jualan sumpit, ya, maka akan lama gitu ya, prosesnya lama baru kita bisa mengedukasi masyarakat akan bisnis kita itu gitu. Tapi kalau kita jualnya sendok gitu ya, garpu, orang Indonesia pasti bisa gitu. Tapi kalau sumpit tidak semua orang bisa makan dengan sumpit. Kemudian politik. Nah, jual misalkan ini nih yang kalau di Indonesia nih ya. Kalau di Taiwan ini kan barang-barang kita ya. Barang-barang kita itu kadang karena ada kepentingan politik tidak bisa masuk misalkan. Tapi yang politik ini biasanya yang mengarah kepada kepentingan masyarakat ya kalau menurut saya. Artinya hajat hidup orang banyak itu ditentukan dengan proses politik. Ya. Nah, yang saat ini ramai adalah BBM sekarang. Nah, putusannya sangat banyak nih, sangat berat gitu ya, menaikkan atau tidak gitu ya. Anda yang bisa menilai. Oke, kemudian manajer perusahaan harus mengetahui dan mampu memahami komponen internal. Internal itu dalam, ya. Eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Artinya kalau kita punya modal 100 misalkan, kemudian anak buah atau sumber dayanya 10, ya. Kita mau menjangkau pasar yang lebih luas gitu ya. Ya, maka kita harus melihat gitu kemampuan sumber daya manusia kita, apakah dengan 10 bisa ataukah perlu nambah gitu ya. Ataukah modalnya perlu ditambahkan lagi kalau mau menjangkau lebih luas pasarnya. Kemudian eksternal artinya pesaing gitu ya. Pesaing, kemudian dari luar gitu ya. Eksternal itu dari luar, jadi sesuatu yang menjadi tantangan gitu ya, ancaman bagi kita. Nah ini lebih jelasnya ini nih, ya. Oke, jelas ya. Oke, nah nih, oke. Nah, yang pertama nih, yang coklat dulu nih saya besarkan ya. Jadi lingkungan bisnis itu ada dua, internal dan eksternal. Nah, yang internal sumber daya yang fisik ya, yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Artinya dari dalam ini biasanya gitu ya. Seperti apa tadi? Karyawan. Kalau mau shift gitu ya, atau mau produksinya banyak tapi karyawannya kurang gitu ya. Mau nggak mau kan tambah SDM. Ya, kalau tidak, jadinya tadinya shift 1, karyawannya dibuat shiftnya banyak gitu. Ada 3 shiftnya gitu. Jadi mesinnya tetap berputar. Kemudian pengelola gitu ya. Karyawannya banyak, tapi pengelolanya sedikit. Ini juga bahasanya keteteran gitu ya, tidak seimbang. Kan satu orang mengawasi 1000, ini juga tidak benar gitu ya. Atau satu orang diawasi oleh 100 orang diawasi oleh 1. Ini masih bisa kelihatan gitu ya. Nah,
Kemudian pemegang saham. Nah, pemegang saham itu artinya dia yang punya gitu ya, orang yang punya. Nah, kita juga bisa jadi pemegang saham asalkan membeli saham tersebut. Nah, kadang pemegang saham itu banyak gitu ya. Ada mayoritas, ada minoritas. Nah, kalau yang minoritas biasanya ngikut gitu ya, ngikut apa yang dikatakan mayoritas. Jadi tadinya kita mau bisnis A, ya, apel Malang gitu ya. Ternyata bisnisnya apel Washington. Nah, pemegang sahamnya mintanya begitu. Nah, maka si manajemennya harus mengikuti gitu ya, mengikuti si pemegang saham, orang dia yang punya uang, ya. Kemudian modal dan peralatan fisik. Nah, mau ekspor, mau ekspansi, mau membuka cabang, ternyata modalnya kurang gitu. Terus informasi. Informasi itu adalah data yang sudah diolah gitu ya. Ya. Jadi ada data, ada informasi gitu ya. Nah, kalau informasi itu data yang sudah diolah. Jadi apa saja gitu ya informasi yang dibutuhkan, misalnya ketersediaan, misalkan siapa pasar sasarannya, siapa yang mau menghandle di sana gitu ya, apakah perlu orang internal, apakah perlu orang lokal. Nah, ini informasi ini penting gitu. Jadi kita bisa masuk apa persyaratannya kalau buka. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ini, yang sebelahnya nih. Oke. Ya, yang sebelahnya. Tadi kalau yang internal adalah yang secara fisik langsung mempengaruhi. Kekuatan dari dalam kalau tadi. Kalau ini kekuatan dari luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Ya, kalau bicara organisasi artinya tadi entitas atau perusahaan. Nah, ini kita lihat. Ada lingkungan khusus, ada lingkungan umum, lingkungan eksternal nih. Kalau khusus itu siapa? Bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Relevan itu sesuai gitu ya. Nah, siapa? Konsumen gitu loh. Nah, kan produk kita dipengaruhi oleh konsumen. Konsumen tadi kita lihat di awal-awal tadi, dia tingkat sosialnya gimana, keadaan ekonominya bagaimana gitu. Masuk garis kemiskinan atau di bawah kemiskinan atau menengah atau menengah ke bawah gitu ya. Itu tingkat sosial. Ya. Nah, konsumen ini sangat pengaruh gitu. Jual satu porsi 30.000, cocoknya ini adalah di menengah ke atas gitu ya. Oke. Kemudian pemasok. Nah, pemasok ini adalah supplier ya. Nah, pemasok ini sering disebut juga penyedia gitu ya. Penyedia itu bisa barang, bisa jasa. Ya. Kita mau produksi suatu kulit, tapi ternyata pemasok kulitnya tidak ada, maka tidak akan bisa memproduksi sepatu kulit. Ya, jadi secara potensial gitu ya, bisnis sepatu kulit kita tidak akan ada kalau tidak ada pemasok kulitnya. Oke, nah pemasok kulit, ya, perusahaan pemasok kulit tidak akan bisa menyediakan, tidak akan mendapatkan pasokan kulit kalau para peternak gitu ya, atau para peternak tidak menjualnya gitu. Jadi ada lingkaran gitu ya, ada lingkaran yang saling terkait. Bahasanya tuh hilir dan hulu gitu ya. Dari A sampai Z ya, itu sangat terkait. Contohnya lagi gimana? Contohnya lagi adalah coba perhatikan ya, baju yang Anda pakai sekarang gitu ya. Itu sebelum jadi baju, dia jadi namanya bahan baju, tekstil gitu ya. Sebelum jadi tekstil, dia diolah jadi benang-benang gitu ya. Nah, benang-benang
itu diasalkan dari kapas. Kapas diasalkan dari apa? Ulat sutra, gitu ya. Nah, kalau salah satu mata rantai itu putus gitu ya, maka kita tidak bisa pakai baju gitu. Artinya perusahaan pemasok ulat sutranya gitu ya, itu tutup gitu ya. Maka yang terjadi apa? Harga benang naik ya. Nah, ketika harga benang naik misalkan, yang terjadi imbasnya adalah apa? Para penjahit gitu kan, para garmen gitu ya, pada para pembuat baju itu kekurangan pasokan sehingga produksinya sedikit gitu ya. Nah, kemudian pesaing gitu ya. Nah, pesaing ini kompetitor lah. Nah, ini saya kira paham kalian ini. Kemudian kreditor. Kalau pesaing tadi yang satu jual harga barangnya sama nih. Anda perhatikan coba harga minuman lah, ya. Harga minuman mineral lah, air mineral kalau di Indonesia itu mulai dari Aqua, ya. Kemudian ada Tutang, ada Fit, ada Daerah. Nah, itu harganya beda-beda gitu ya. Padahal jualnya sama air gitu. Kenapa bisa berbeda gitu? Nah, karena mungkin lebih dulu gitu ya, lebih dulu ada Aqua ini dibanding Daerah, dibanding Fit, dibanding Tutang. Sehingga brand dia lebih dikenal. Nah, kemudian ada kreditor. Kreditor ini bahasa gampangnya adalah orang yang memberikan kredit. Dalam hal ini adalah perbankan. Ya. Halo, masih dengar ya? Masih. Oke, masih ya. Sebentar lagi nih, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi kita apa namanya? Kita tutup ya. Oke. Saya lanjut. Saya cepatkan aja deh. Lingkungan umum. Nanti kita tanya jawab ya. Oke. Lingkungan umum. Nah, ini ada faktor uh, kondisi ekonomi, ya tadi, politik dan hukum, kondisi sosial budaya, demografi. Nah, kalau demografi itu apa? Ada yang tahu nggak? Saya buka nih. Saya buka sebentar ya. Saya buka, saya ganti posisinya dari default aja dah. Oke, saya buka nih. Ah, yang saya sebut namanya bicara ya. Siapa nih? Mas Firdaus. Ada Mas Firdaus? Mas Firdaus ada? Ada Mas Firdaus? Oh, tutup aja. Kalau yang lain saya tutup deh. Oke. Mas Firdaus, dengar? Oh, kira-kira demografi itu apa? Demografi. Ini. Ini, ini apa nih? Oke, nggak apa-apa Mas Firdaus. Saya ganti yang lain ya. Saya ganti yang lain ya. Mas Eko Widodo ada? Oke, Mas Widodo. Mas Eko lah ya. Mas Eko, kira-kira demografi itu apa ya? Demografi. Kira-kira apa, Mas? Ini udah ada yang jawab nih. Di sini udah ada yang jawab. Ya. Udah ada yang betul juga nih jawabannya. Nah, ya, enggak apa-apa Mas Firdaus, monggo ya. Kalau mau istirahat silakan. Ya. Enggak ada suaranya? Ada, Mas. Saya bisa dengar tadi.
Oke, kalau yang tidak ada saya ganti lagi deh. Mbak Ami nih, Mbak Ami. Mbak Ami jawabnya karakteristik. Mbak Ami bisa jawab? Bisa. Oke, karakteristik fisik dari populasi. Suaranya angin aja. Harusnya harusnya bisa nih. Ya. Oke. Saya matikan lagi deh. Oke. Nah, ini ada yang jawab sudah nih. Saya ada yang jawab tadi, ada yang apa? Jadi demografi itu bicaranya mengenai tadi jenis kelamin, usia gitu ya, agama gitu ya, kemudian suku, ya, eh, budaya apa namanya, kebiasaan orang gitu ya. Nah, eh, kadang ada pertanyaan begini gitu ya. Anda ditantang misalkan, Anda ditantang menjual ya, sendal misalkan, sendal lah atau sepatu ya di daerah yang penduduknya nggak pernah pakai sendal gitu. Kira-kira bisa nggak tuh? Ya. Atau Anda disuruh menjual. Nah, kemarin saya baca ada satu pulau ya yang isinya itu jenis kelaminnya perempuan semua. Ya, ada di satu tempat ya. eh, Isi dari masyarakatnya adalah perempuan semua. Nah, kira-kira kalau disuruh menjual pakaian pria, bisa enggak tuh? Ya, mungkinan sulit ya, karena memang tidak ada, gitu. Tidak ada yang mau pakai. Nah, kalau yang eh, disuruh minta membuat apa menjual di tempat di daerah kita kan ada tuh. Ada di daerah kita masih yang orangnya nggak pakai baju gitu ya. Ada yang nggak pakai sendal. Di Indonesia masih ada gitu ya. Nah, kita diminta jualan lah, jualan baju orang tersebut, jualan sepatu. Kira-kira bisa enggak? Ya. Halo, suaranya masih dengar ya? Ini ada yang hilang suaranya nih. Oke, ya bisa tapi agak lama gitu ya jawabnya ya. Karena perlu mengedukasi, perlu memperkenalkan gitu ya. Iya, Mas Widodo suaranya hilang ya. Oke, saya lanjut ya. Teknologi, kemudian macam-macam lainnya nih. Ini jadi ini lingkungan internal dan eksternal. Eksternalnya ada dua, khusus dan umum. Oke. Nah, oke, ini saya kembalikan ke webinar lagi. Oke. Nah, ini mungkin sudah ada ya. Nah, peluang dan tren bisnis masa depan ini nih. Ini yang pertama gitu ya. Perkembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas. Ya, ini maksudnya begini. Eh, Dulu gitu ya. Kan jadi kita bicara dari awal prasejarah gitu ya. Awal nenek moyang kita gitu ya. Nah, sekarang gitu ya. Semua serba teknologi. Jadi eh, kalau dulu gitu kita mau ngetik gitu ya, pakai mesin ketik. Jadi belum bisa secara banyak kita akan produksi ketikan kita itu. Tapi ketika sekarang gitu sudah ada mesin komputer ya, sudah ada laptop, sudah ada teknologi yang terbaru atau maka produktivitasnya meningkat gitu ya. Nah, contohnya pada hari ini kita menggunakan teknologi gitu ya, sehingga kita saling bisa bertatap muka walaupun lewat online gitu ya. Nah, sehingga produktivitas kita itu meningkat gitu ya. Meningkatnya adalah di sela waktu kita dapat memanfaatkan waktu ikut kuliah. Nah, ini ya ini juga bisnis sebenarnya. Jadi
teknologi, ya, itu meningkatkan produktivitas. Jadi orang yang mau belajar tidak perlu harus ke kelas, ya, menggunakan laptop dia bisa belajar. Kemudian deregulasi keuangan. Nah, ini pengertiannya ini saya kasih tanda ini ya. Oke, nih. Kalau setiap ada kalimat DE ya, yang DE ini, deregulasi. Kalau regulasi itu artinya peraturan. Kalau deregulasi artinya perubahan gitu, penarikan, bisa perubahan, bisa penarikan. Ya, perubahan, peraturan, regulasi itu peraturan. Jadi perubahan peraturan keuangan. Ya. Nah, dulu gitu ya. Orang kalau mau belanja harus bawa uang cash dulu gitu ya. Sekarang bawa ATM saja bisa didebit. Ya. Kemudian transaksi bisa online ya. Jadi dimanapun kita bisa melakukan dengan online banking gitu ya. Nah, kemudian ada pasar modal. Pasar modal ini adalah kalau bahasa gampangnya itu ada yang di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Tempat pelaku pasar ya, tempat pebisnis, tempat pelaku pasar mencari modal. Ya, di Bursa Efek Indonesia. Kemudian perbankan Anda sudah kenal. Saya ulangi lagi untuk Mas Hadi ya. Saya tulis ya. Saya tulis gini aja deh. Ya. Nah, oke. Nah, oke. Nah, kalimatnya seperti ini sebenarnya. Dulu yang pertama itu regulasi. Regulasi itu peraturan, undang-undang, ya. Nah, peraturan itu bisa berupa undang-undang, bisa berupa peraturan pemerintah, bisa keputusan presiden, ya, bisa surat edaran Menteri Keuangan, surat edaran Menteri misalkan menteri yang terkait dengan bisnis, misalkan BUMN atau nah kemudian ya Kepmen itu keperaturan menteri, keputusan menteri ya. Kepmen keputusan menteri, nah itu termasuk peraturan. Nah, cuma tingkatan gitu ya. Ini saya biar Anda paham ya. Tingkatannya gimana gitu ya. Tingkatan. Yang paling tinggi itu apa kira-kira? Undang UUD 45 beserta apa? Amandemen ya. Beserta amandemen. Nah, kemudian setelah di bawah undang-undang ada namanya, setelah UUD 45 turun lagi, namanya apa? Undang-undang. Ya. 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 Undang-undang ya. Undang-undang itu banyak gitu ya. Undang-undang pajak, undang-undang mineral dan energi terbarukan gitu ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah UUD 45. Nah, undang-undang yang dibuat harus mengacu kepada UUD 45. Kemudian undang-undang ini banyak, ada undang-undang perbankan, undang pajak. Nah, itu semuanya adalah regulasi termasuk yang Kepmen tadi. Ya. Kepmen itu keputusan menteri atau di bawahnya ada kita surat edaran. Nah, itu juga peraturan. Cuma ya permen peraturan ya PP ya. Nah, itu regulasi sebutannya peraturan. Nah, kemudian ada kalimat de di sini ya. DE. Nah, ketika kalimat regulasi dapat imbuhan DE, maka jadinya regulasi. Ya. Nah, ini nih. Ya. Nah, deregulasi tambah regulasi dapat DE jadi D. Nah, maka ke setiap kalimat yang ada D-nya
itu menjadi perubahan.